Bagaimana supaya Anda juga bisa, oh hati-hati saudara, Anda harus siap dulu. Ya, Anda harus perlengkapi hidup Anda dulu. Ya, Anda baca Efesus 6 baik-baik, perlengkapan senjata Allah. Ya, Anda harus punya kelahiran baru, kelahiran kembali, baptis dari air dan roh. Dulu kita sudah belajar ya, baptis air dan roh. Kedua, Anda harus hidupnya selalu dengan percaya. Anda harus selalu hidupnya di dalam rema. Anda harus selalu berdiakonia dan bermarturia. Anda harus selalu hidupnya dengan kekudusan dan di dalam doa. Ya, beneran ya saya ngomong ya. Bukan sembarangan tengang-tengking, saudara. Anda harus punya rema. Remanya dari logos. Anda yang rajin mendengar suara Tuhan tapi nggak suka baca firman Tuhan, hati-hati, Anda sedang tersesat. Anda sedang tersesat, hati-hati. Ya, nah kalau hari ini tema kita adalah tentang penebusan ya. Kalau Muhammad itu masuk neraka, bagaimana dengan Daniel Mananta? Oh iya saudara, dia belum lahir baru. Daniel Mananta itu belum lahir baru saudara ya. Dari mana tahu? Dari buahnya. Ya, dan saya kira Gilbert juga belum tentu lahir baru loh saudara. Dari mana kita tahu? Dari pengajarannya, dari buahnya. Ya, saya belakangan dengar ya, waduh santer sekali ya ini ya. Hamba-hamba Tuhan yang si gembalanya pakai mobil mewah apa, lalu istri gembala pakai mobil mewah lagi, anak gembala nanti pakai mobil sport. Saya bilang ini orang-orang belum lahir baru saudara. Ini orang-orang yang belum lahir baru. Perang roh sama dia, Anda sedang ya mereka bukan sedang perang roh, mereka sedang theatrical. Ya, saya baru saya sampai gede-gede kepala ya. Saya bilang hamba Tuhan itu, walaupun uangnya banyak, Anda harus tetap rendah hati. Uangmu banyak, kamu harus tetap sederhana hidupnya. Ya, kayak Pak Daniel Alexander. Ya, hidupnya sederhana. Di desa, di kampung, di Papua. Rumahnya pun tidak kayak rumah istana. Walaupun beliau mengelola uang yang besar. Beliau mengelola uang yang besar, tapi beliau tidak minta fasilitas. Nah, itu yang kita mau belajar. Ya, ada teladan-teladan yang bagus. Ya kan? Saya dulu punya teladan, Pendeta Yahya Silas. Ya, hidupnya sederhana, jemaatnya banyak, saudara. Dia punya banyak kali karunia kesembuhan. Tapi dia menolak untuk berhidup mewah. Apakah dosa hidup mewah? Iya. Bergaya hidup mewah adalah sebuah dosa. Karena Alkitab sudah berkata, ya jangan berfoya-foya di siang hari bolong. Ya, ya. Ayatnya di selalu ya, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 13. Mana Som? Saya share screen ya. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda semua ya yang mendengarkan, supaya Anda jangan disesatkan ya oleh pengajar-pengajar palsu. Ya, nabi-nabi dan guru palsu, lihat mulai dari ayat 11 ya. 12. Atau ya, ayat 12 ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap, dimusnahkan. Mereka mewujud apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk, makan minum bersama dengan kamu. Kita disuruh menghindari mereka ya. Mata mereka penuh nafsu jinah. Mereka tidak pernah jemu-jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka orang-orang yang terkutuk. Ya, lihat. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesat mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat.
hamba-hamba upahan, pendeta-pendeta mata duitan, saudara, yang mengumpulkan uang buat dirinya sendiri kita. Saudara tahu kata berfoya-foya itu? Ya, ini kata berfoya-foya dari kata driven, ya, driven, carousel. Artinya apa, saudara? Ya, ini artinya dari driven adalah luxury, effeminate luxury, softness, indulgent living, softness, daintiness, luxuriousness. Orang yang suka kemewahan. Saya selalu ingatkan Anda ya, barang bagus bukan barang mewah. Jangan suka pakai barang mewah. Saya tidak melarang Anda pakai iPhone, tidak melarang Anda pakai mobil bagus, ya. Tetapi jangan pernah pakai mobil mewah, jangan pernah pakai barang mewah. Sekalipun Anda kaya, ya. Apalagi kalau Anda ngaku-ngaku pendeta atau hamba Tuhan. Nggak boleh. Ingat-ingat. Kalau ada hamba Tuhan, hidupnya luxurious, ya, hidupnya mewah, tinggalkan mereka, saudara. Mereka sedang menyesatkan dirimu. Percaya saya, Anda dengar khotbahnya yang mendayu-dayu, tetapi mata Anda melihat dengan penampilannya, dan Anda sedang disesatkan karena teladan hidupnya dia, akan Anda dengar lebih keras daripada perkataannya dia. Tanpa Anda sadari. Teladan hidupnya, ya akan bicara kepada jiwamu lebih keras daripada perkataannya dia. Yang mungkin khotbahnya nggak ada yang salah, tetapi gaya hidupnya yang akan mempengaruhi hidupmu. Jangan makan bareng mereka. Jangan Anda, ya, tadi katakannya jangan makan bareng mereka. Jangan hidup sama mereka, apalagi dengerin mereka. Tinggalkan. Wah, keras tuh ya. Keras, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, itu saya tidak main-main, ini peringatan keras Anda yang masih suka ikut. Lalu gimana? Iya, uangmu berikan ke Damaris. Karena bukan buat saya, tetapi buat fakir miskin. Ya, nanti uangmu berikan ke Yayasan Embun Pagi. Bukan buat saya, tapi buat membantu sesama orang Kristen. Yang di dalam komunitas kita tentunya ya. Kadang kalau di luar komunitas kita nggak bisa survei orang nggak aktif di kita pentingkan orang yang aktif rajin di tempat kita. Itu saudara. Itu prioritas. Ya, itu prioritas. Ini apa namanya peringatan-peringatan ya. Nah, gaya hidup mewah ini itulah yang menjadi racun di dalam gereja. Itulah gaya hidup mewah ini yang menjadi racunnya Gilbert. Ya, itu yang menjadi racun di zaman gereja mula-mula. Ya, sampai tahun 300 gereja hatinya baik. Begitu tahun 300 dijadikan agama negara, mulai mereka masuk politik, saudara pendeta-pendeta, bishop-bishop ini. Lalu mereka mendapat uang banyak. Ya, kemudian mereka berpihak kepada politikal tertentu, saudara. Persis seperti GBDI dengan si Tiberias dengan Gilbert. Hati-hati. Ya, begitu gereja terlibat di dalam politik praktis, habis Anda. Saya nggak main-main ya. Karena kenapa gereja bisa ngejar ke sana? Karena mereka mengejar fasilitas. Mereka mengejar luxuriousness. Truve, saudara. Mereka mengejar truve. Kekayaan, kemewahan. Makanya kalau pendetanya hidup mewah, apalagi jemaatnya. Pamigilan, kejang-kejang, geber-geber, saudara. Kejet-kejet. Hiduplah sederhana kayak saya ini loh. Ya ini harganya dulu cuma 5 euro, saudara. Di bekas. Barunya cuma 30 euro. Iya kan? 500.000 barunya. Nggak usah pakai yang harus yang harga 30 juta. Nggak perlu, saudara. Itu nggak kalah bagus. Dasarnya orang yang ganteng ya tetap ganteng. Gitu, saudara ya.